luar biasa. Sekalipun kau berada di rumah masing-masing, konsentrasi penuh kepada firman. Jangan ngemil. Ya, kalau bisa tutup pintu rumahmu. Tulis di pintu, sedang ngobrol sama yang punya hidup. Karena biasanya kalau engkau ibadah di rumah ikut live streaming begitu, kadang-kadang gak serius. Tapi orang-orang yang serius adalah orang-orang yang siap terima mujizat Tuhan hari ini. Wow, dahsyat. Saya baru pertama kali ini kayaknya ya. Nama saya Hari Sempulur. Hari Sempulur. Bilang sempulurnya tuh harus pelan-pelan. Sempulur. Kalau cepat jadi semprul gitu. Ada istri saya di sini, ya. Boleh berdiri sebentar? Iya. Nah, ini istri saya, ya. Wah. Ada anak saya juga, tuh. Ayo, nak, Kak. Nah, ini anak saya nomor 2. Ya, cepet banget duduknya. Oke. Anak saya nomor 2 nih, yang nomor 1 udah 19 tahun. Kuliah di Gunadarma, ambil psikologi. Kalau kakaknya sudah semester 3, kira-kira adiknya kelas berapa ini? Kelas 2 SMP. Wah, jauh ya jaraknya. Masih ada lagi yang nomor 3 di rumah dia, kelas 1 SD, jadi jaraknya jauh. Anak-anak kami semua mendukung pelayanan yang dahsyat dan luar biasa. Sebab mereka tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya adalah dalam rangka mencapai targetnya Tuhan lewat keluarga kami. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Wow, dahsyat, luar biasa. Secara cepat, Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama mulai. Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama mulai. Ini cerita sudah sangat terkenal. Cuman saya mohon jangan buru-buru ambil kesimpulan dari setiap firman yang kita dengar. Jangan buru-buru ambil kesimpulan dari setiap firman yang kita baca. Sebab beda pembicara, beda pengungkapannya. Ya, Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama mulai. Yang sudah ketemu berkata amin. Yang belum ketemu lihat di layar. Ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Ada hari raya apa? Orang Yahudi. Kira-kira hari raya apa? Hari raya orang Yahudi. Oke. Biasanya yang terkenal sekali Paskah. Ya. Dan itu bisa mengundang seluruh orang-orang Yahudi di pelosok Israel. Datang ke Yerusalem. Datang ke Yerusalem. Dan Yesus dalam setahun itu bisa 2 kali ke Yerusalem. Dalam salah satunya adalah hari raya ini. Ini tidak disebutkan, tapi kemungkinan besar adalah Paskah. Lah, Pastor, kenapa ada Paskah? Kan Yesus belum disalibkan. Paskah menurut orang-orang Yahudi adalah memperingati apa? Memperingati? Nah, kalau nggak ada yang jawab saya gini terus. Memperingati apa? Keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ini Paskah ini dirayakan besar-besaran. Seperti kalau di Indonesia tuh hari raya Idul Fitri. Semua keluar, semua mudik. Pasar tumpah, pasar dadakan, semua ada. Nah, ini hari raya yang sangat-sangat meriah. Ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut sama-sama 2, 3. Betesda. 2, 3. Nah, sebetulnya terjemahan bahasa Indonesia itu dibuat bahasa sehari-hari. Betesda. Tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah Bet Asda.
atau Bait Asda. Atau yang lebih medok lagi, Bait Hasda. Betesda atau Bait Hasda. Kira-kira apa artinya? Bait Hasda. Kalau bait sudah tahu semua. Bait apa? Seperti Bait Lehem. Apa artinya? Bait Lehem. Bethlehem apa artinya? Bait rumah. Sama-sama, bait, 2, 3. Bait, 2, 3. Nah itu artinya rumah. Lehem itu roti. Jadi Bethlehem artinya rumah roti. Nah, sekali lagi, bait, 2, 3. Bait. Lehem, 2, 3. 2, 3. Lehem itu artinya roti. Besok kalau ada tukang roti depan rumah panggil, lehem. Gitu. Maka tukang rotinya jalan terus. Karena gak ngerti artinya. Ya, saya pernah ketemu toko roti namanya Lehem. Wah keren banget. Ini pasti orang Kristen yang punya. Toko roti Lehem. Wah keren itu. Ya, rumah roti. Nah kalau Bait Hasda itu artinya rumah pengampunan. Rumah anugerah atau disebut juga rumah kesembuhan. Makanya ada rumah sakit Bethesda. Bait Hasda, rumah kesembuhan, rumah pengampunan. Awalnya kolam ini bukan untuk penyembuhan. Awalnya kolam ini dipakai untuk mencuci binatang yang hendak dipersembahkan di bait Tuhan, di bait suci. Jadi semua binatang-binatang yang hendak disembelih di bait suci dicuci dulu di Bait Hasda, Bait Hasda ini. Dicuci. Siapa yang nyuci? Imam. Dicuci, diangkat, kemudian imam periksa. Tidak ada cacat celah, bersih. Imamnya berkata, layak dipersembahkan. Ini awal-awalnya. Kolam itu dipergunakan untuk mencuci semua binatang yang hendak dipersembahkan di bait suci. Entah siapa yang memulai, nggak ada yang tahu. Kolamnya sampai hari ini masih ada di tempat itu. Di dekat pintu gerbang. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, masuk dari pintu gerbang sampah atau pintu gerbang Stefanus, ada gereja yang dipercaya sebagai gereja tempat mamanya Bunda Maria lahir. Ya, di Yerusalem. Lalu maju sedikit, ada kolam ini, kolam Bethesda. Pastor, ada airnya enggak? Kalau musim hujan, ada airnya. Kalau musim kemarau, kering. Terus apakah masih bisa dipakai seperti sekarang? Bisa. Bisa. Tapi apakah sembuh orang yang masuk duluan? Enggak. Enggak sembuh. Tapi yang jebur pertama kali dulu sembuh apapun penyakitnya. Kalau sekarang masuk pure. Langsung ketemu Tuhan. Karena saking dalamnya. Dan banyak bebatuan di sana. Di sana ada kolam yang disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Lanjut. Dan mana? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Sama-sama barang siapa? 2, 3. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Dahsyat. Berarti Bapak Ibu bisa bayangkan betapa berjubel-jubelnya orang di situ. Ngantri. Duduk di sekitaran kolam Bethesda. Bapak Ibu bayangkan gak ada orang-orang yang menjual tempat di situ. Ini tempat strategis nih, deket kolam. Ayo siapa yang mau? Wah itu enak tuh deket kolam itu. Hah? Wah aku situ dong. Jangan bilang aku situ. Wani piro.
Mau bayar berapa? Bisa terjadi. Jual tempat. Atau ada orang-orang yang jadi calo. Ayo siapa yang mau saya angkat duluan nanti? Kalau airnya goncang, siap saya ngangkat. Saya lempar ke kolam itu. Sembuh. Tiap hari mungkin ada orang yang mendaftar. Aku ya angkat ya. Terjadi hal-hal yang mungkin bisnis seperti itu. Terus lanjut. Ya, ayat yang ke-5. Di situ ada seorang yang berapa tahun? 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun. Yesus disalib umur berapa? 33. Nah, umur Yesus dengan umur penyakit orang ini, tuaan siapa? Tuaan sakitnya. Bukan orangnya, tuaan sakitnya. 38 tahun. Lanjut ya, ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, sama-sama, maukah? 2, 3. Ini Yesus, kan setahun 2 kali ke ke Yerusalem. Yesus kebanyakan pelayanan di Kapernaum, Kefar Nahum, kampungnya Nahum. Kefar Nahum untuk menuju ke Yerusalem naik bis sekitar 4-5 jam. Dari Kefar Nahum, Kapernaum menuju ke Yerusalem. 4-5 jam, gak pakai macet. Lancar terus. Paling kepotong sedikit untuk makan siang, masuk bus lagi, jalan lagi. 4 jam. Yesus 2 kali setiap tahun masuk Yerusalem. Dan mungkin tahun lalu Yesus sudah pernah lihat orang ini. Mungkin Yesus tanya, orang yang tahun lalu masih di situ. Karena Yesus tahu dia sudah lama di situ, maka Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Jadi Yesus berbelas kasihan. Tapi lihat jawaban orang ini. Mana? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Hah? Kira-kira nyambung gak jawabannya? Yesus tadi tanya apa? Maukah engkau sembuh? Simple ya. Gak lama-lama Yesus gak nanya, berapa lama di sini? Kayaknya tahun lalu sudah di sini ya. Saya lihat kamu berapa lama di sini kok gitu terus? Enggak. Yesus tanya dengan kalimat yang simpel. Karena Yesus tidak pernah membuat kita bingung. Yang seringkali membuat kita bingung karena pikiran kita sendiri. Karena kita yang muter-muter sendiri. Kayak bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau lurus terus 14 hari nyampe ke tanah perjanjian. Dari tanah Gosen, tempat orang Israel tinggal sebelum keluar dari Mesir. Sampai ke Yeriko, itu kalau naik bus hanya 14 sampai 16 jam. Gak pakai macet. Kalau jalan kaki diperkirakan karena saya belum pernah jalan kaki dari Mesir ke Israel. Saya selalu naik bus. 14 hari. Gak pernah membuat kita bingung. Tapi orang itu sendiri muter-muter sampai berapa lama? Orang Israel. 40 hari. 40 tahun. Makanya tiap kali saya bawa rombongan ke Israel, kalau mau meninggalkan Mesir, masuk bus saya bilang harus bersukacita. Jangan bersungut-sungut. Emang kenapa Pak Pendeta kalau bersungut-sungut? Kalau bersungut-sungut nanti bis ini muter-muter 40 tahun. Gak nyampe-nyampe. Begitu pulang udah berewokan. Dari tempat ini Yesus berkata dengan sangat simpel. Maukah engkau sembuh? Tapi orang yang sakit ini bilang, gak ada yang nurunin aku ke kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke sana, orang lain duluan. Yesus bilang,
malah curhat. Mau atau enggak mau? Simple. Artinya apa? Kenapa mujizat orang ini terpasung selama 38 tahun? Karena ternyata orang yang sakit ini enggak connect dengan Tuhan. Enggak nyambung dengan Tuhan. Ini bahaya jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau engkau enggak nyambung dengan Tuhan, mujizatmu terpasung. Berapa lama? Tergantung engkau. Mau sembuh dan langsung nyambung dengan Tuhan, atau bertahan terus gak pernah connect dengan Tuhan. Maukah engkau sembuh? Gak ada orang yang bawa aku ke kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke sana orang lain duluan. Gak nyambung. Selama pandemi ini anak saya ikut bagi-bagi makanan ke anak-anak jalanan. Nah, istri saya baru 3 tahun terakhir. Kalau saya dari tahun 95, saya selesai kuliah di Petamburan, lalu pelayanan anak-anak jalanan, bagi-bagi makanan. Kalau saya naik motor gitu ya, terus lihat ada anak jalanan di lampu merah gitu, saya berhenti. Kalau ada berkat, saya kasih dia. Nah, satu malam pulang pelayanan saya naik motor, saya lihat ada 2 orang anak di lampu merah. Entah kakak adik atau apa, saya nggak nanya. Saya lihat kayaknya ini kasihan wajahnya nih, lapar nih. Di sebelahnya ada warung. Saya parkir motor di depan warung, saya beli makanan. 2 bungkus ke anak ini. Terus saya tanya, "Dek, mau makan nggak?" "Oh, nggak ada orang yang bawa aku ke warung apabila aku mulai lapar. Sementara aku ke warung, udah tutup warungnya." Nggak nyambung. Orang saya bawa makanan kok. Tinggal kamu jawab, mau atau enggak mau. Amin. Yesus bawa mujizat hari ini. Lalu Yesus tanya ke kita, mau mujizat enggak? Enggak ada orang yang ngasih tahu aku bagaimana caranya terima mujizat itu. Sementara aku mau, orang lain dapat duluan. Gue enggak nyambung dengan Tuhan. Orang yang gak connect sama Tuhan, sengsara hidupnya. Di Alkitab siapa yang gak nyambung sama Tuhan? Ayo, di Alkitab, kita ngomongin Alkitab aja, enak banget kalau ngomongin Alkitab tuh. Kalau ngomongin orang lain bahaya. Oke, ngomongin Alkitab, ayo. Siapa yang gak nyambung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 4, 1, 2, 3, 4. Kelompok A, kelompok B. Oke, siapa yang gak nyambung itu di Alkitab dengan Tuhan? Siapa yang gak nyambung? Kelompok A. Oke, pas. Oke. Kelompok B. Oke, dilempar. Oke. Siapa yang gak nyambung? Yang diutus oleh Tuhan ke kota Niniwe. Berangkatnya ke Tarsis. Siapa dia? Yunus. Nus, kata Tuhan. Yunus ya, jangan mikir yang lain. Nus. Ya Tuhan. Niniwe ya. Ngapain Tuhan? Kasih tahu Niniwe. Kalau dalam 40 hari gak bertobat, aku akan hancurkan kotanya. Siap Tuhan, siap. Oke, besok berangkat. Siap Tuhan. Begitu firman berlalu, Yunus mulai mikir, ngapain Niniwe? Niniwe kan kota yang jahat. Waktu Yunus masih remaja, dia ingat orang-orang Niniwe masuk ke kotanya Yunus. Menjarah semua kekayaan yang ada di kotanya Yunus. Bahkan wanita-wanita yang ada di kota Yunus dibawa ke kota Niniwe. Jadi budak di sana. Yunus ingat, biarin dia dihancurkan oleh Tuhan. Saat dia mikir, ngapain Niniwe? Biar saja dihancurkan. Dia mulai gak connect dengan Tuhan. Iblis bawa dia lari kemana? Kemana? Ke Tarsis. Pas dia ngomong, ngapain Niniwe? Ada orang teriak, Tarsis, Tarsis, Tarsis. Ayo Tarsis, Tarsis. 1 orang lagi berangkat, Tarsis. Yunus buru-buru pergi ke loket. Dia ambil dompet untuk beli tiket. Dia lompat, dia naik perahu itu, kapal itu. Jalan. Tuhan lihat dari atas.
Ya nggak nyambung nih anak. Sementara terus jalan. Tiba-tiba di tengah-tengah laut itu. Badai besar. Kenapa kehidupan kita seringkali seperti ditimpa bencana yang besar? Karena engkau nggak nyambung dengan Tuhan. Nyambung. Kalau engkau nggak nyambung dengan Tuhan, bukan hanya membahayakan dirimu, tapi membahayakan orang-orang di sekitarmu. Ngeri. Akhirnya orang dalam dalam kapal itu, semua ketakutan. Karena angin badai yang besar itu, muatan dibuang semua. Tapi badai masih kencang banget. Dan nahkoda kapal bilang, udah gak ada harapan. Nahkodanya turun ke bawah. Lihat orang yang gak nyambung tadi. Siapa namanya? Yunus. Lah, kok enak-enakan tidur? Bangun. Berdoalah kepada Tuhanmu. Emang kenapa? Siapa tahu Tuhanmu menjawab. Kapal kita hampir tenggelam. Yunus pun ogah berdoa. Karena orang yang gak nyambung dengan Tuhan. Gak suka berdoa. Ngeri loh. Kepala-kepala keluarga, imam-imam keluarga yang hadir hari ini. Kalau engkau gak nyambung dengan Tuhan, membahayakan keluargamu. Akhirnya ketika Yunus gak mau doa, ya udah. Kepercayaan mereka pada waktu itu gini, ini kalau ada badai kayak gini nih, kita udah buang muatan. Istilah buang muatan itu buang sajen. Kita udah kasih sesajen ke laut. Kok masih kencang? Pasti ada yang bikin gara-gara sama Tuhannya nih. Lalu dibuang undi. Siapa yang dapat? Siapa yang kena undian itu? Yunus. Orang yang gak nyambung dengan Tuhan tadi. Siapa namamu? Aku Yunus. Kenapa ini terjadi? Aku orang yang takut akan Tuhan. Tapi aku sedang melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Terus gimana supaya angin badai ini berhenti? Dengan entengnya Yunus jawab apa? Buang aja aku ke laut. Artinya daripada ngelihat Niniwe diberkati Tuhan, lebih baik aku mati. Ngeri ya, orang yang gak nyambung dengan Tuhan. Biasanya dibarengi dengan kepahitan. Ya udah, orang sana kan yang penting selamat. Hilang satu orang gak apa-apa udah. Hah? Lempar. 1, 2, waktu 3 dia teriak di Yunus. Ngapain teriak? Kan 3 mau dilempar. Orang ngitungnya sampai 10, 4, 5, 9. Nah teriak sekarang. Pure. Tapi Tuhan masih menyayangi orang yang gak nyambung. Dikasih kesempatan kedua. Atas perintah Tuhan. Datang siapa? Datang siapa? Ikan apa? Ikan besar. Dulu saya diajarin guru sekolah minggu saya juga ikan paus, Pak. Setelah saya sekolah Alkitab, saya tahu ternyata bukan ikan paus, ikan besar. Saya pulang ke kampung, saya cari guru sekolah minggu saya. Tante, dulu tante tahu yang makan Yunus itu ikan paus dari mana? Oh, dari guru sekolah minggu tante. Ayo kita ke sana. Tante tahu, oh dari sekolah minggu tante dulu. Jadi turun temurun. Mari kita putuskan rantai itu. Ikan besar. Ikan besar aja nyambung loh sama Tuhan. Amin. Jalan nih. Ditanya Tuhan, kan? Ikan maksudnya. Kan? Iya Tuhan. Mau kemana? Ya, jalan-jalan lah. Jangan banyak keluar. Kenapa? Ada COVID. Oh iya mundur. Udah makan belum? Kata Tuhan. Kemarin sudah Tuhan. Nah, sekarang maksudnya belum. Tuh makan tuh. Siapa Tuhan? Itu. Yang mana Tuhan? Itu.
yang lagi berusaha berenang sambil teriak-teriak, help, help. Makan. Boleh Tuhan, silakan. Wow, dengan sikap ikan itu. Kan. Apalagi Tuhan, jangan dikunyah, siap, telan langsung. Emang kalau dikunyah nanti keluarnya berantakan. Oke. Set. Dimakan. Sudah kan? Sudah Tuhan. Enak gak? Kayak ada manis-manisnya gitu katanya. Udah, bawa dia. Kemana Tuhan? Niniwe. Ikan aja nyambung. Karena dia nyambung, dia dapat makanan. Kalau dia gak nyambung, makan. Enggak lapar dia. Bawa. Tuhan kemana tadi? Niniwe. Niniwe mana ya Tuhan? Lurus terus. Nanti keluar Cakung Barat ya. Tadi saya telepon. Keluar mana ya Pak? Cakung Barat. Siap. Dia kasih penjelasan terperinci banget. Terima kasih ya Pak ya. Yang dulu Pastor katanya. Siap. Set ikannya jalan. Terus Tuhan bilang stop kan. Kenapa Tuhan? Niniwe. Cepat banget. Karena kamu berjalan bersama aku. Jadi kamu tidak konsentrasi kepada badai itu. Padahal sudah 3 hari kamu jalan. 3 hari di perut ikan. Set. Minggir kan. Minggir kemana Tuhan? Minggir ke pantai. Cukup Tuhan. Jangan, itu masih terlalu dalam. Minggir lagi. Ya ampun, nanti aku gak bisa nafas. Bisa udah. Kenapa sih Tuhan harus ke pinggir banget? Yunus gak bisa renang. Oke. Akhirnya setelah sampai di pantai. Ikan yang nyambung dengan Tuhan. Nuruti perintah Tuhan. Keluarkan atau muntahkan? Muntahkan. Yang mana? Yang dalam perutmu itu. Siap. Keluar dia. Gluduk. Untung muntahkan. Coba kalau bersin. Hacing. Lompatnya jauh banget itu. Ya ampun, Tarsis lagi. Ya dimakan lagi. Ketika Yunus lihat, daerah mana ini? Dia kucek-kucek matanya. Dia lihat ada plang tulisannya, Niniwe 4 kilo lagi. Ya ampun. Dan dia jalan setengah hari perjalanan. Karena hatinya gak nyambung dengan Tuhan, ada kepahitan. Lihat ayat selanjutnya tadi, Yohanes. Tidak ada orang yang mengangkat aku, mana? Ya. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai gonjang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi kepahitan dengan orang-orang sekitar. Dia nyalain orang sekitar. Orang lain nggak tahu ya. Ada yang baru sakit 3 hari, 7 hari. Masa udah duluin aku? Senior nih. 38 tahun di sini. Dan orang-orang yang kepahitan, dengar ya, susah maju. Serius. Ada mungkin orang-orang yang kompak, jagain orang ini. Karena mungkin ngomongnya kepahitan terus. Tuh, liatin tuh. Nanti besok kalau airnya goncang ya, pasti orang itu duluan tuh. Curang tuh. Karena kepahitan terus, ada kelompok yang lain bilang, nanti kalau kolamnya goncang halang-halangi dia. Orang yang kepahitan. Kau banyak mengalami hambatan dalam bisnismu. Dalam pekerjaanmu. Yunus begitu. Jadi dia setengah hari perjalanan jauhnya. Padahal ngitari Niniwe itu sehari perjalanan. Dia gak punya hati untuk Niniwe. Yang kedua, ternyata dia juga gak ngerti bahasa Niniwe. Dia hanya bisa 2 kalimat. Bertobatlah, kalau tidak Tuhan hukum. Bertobatlah, kalau tidak Tuhan hukum kota ini. Jadi ketemu siapa saja, ditanya apa saja jawabannya itu.
Siapa namamu? Bertobatlah. Dari mana asalmu? Kalau tidak Tuhan hukum kamu. Siapa namamu? Bertobatlah. Akhirnya Yunus pulang. Dan Tuhan bangunkan untuk kedua kalinya. Pergi. Serukan kepada Niniwe. Setelah Tuhan paksa, baru sedikit connect dengan Tuhan. Hari ini jemaat yang dikasihi Kristus, ayo belajar nyambung dengan Tuhan. Amin. Supaya engkau lancar. Di Alkitab banyak yang nyambung dengan Tuhan. Yang bangun Bahtera siapa itu? Nuh, bukan saya. Nuh bangun Bahtera. Siap Tuhan. Keesokan harinya Nuh melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Nyambung. Selamat. Ada berapa banyak orang-orang Kristen gak nyambung sama Tuhan. Dengerin berita yang gak benar. Akhirnya keluar takut. Ketakutan terus. Selanjutnya. Oke. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari apa? Hari Sabat. Apa artinya? Hari Sabat apa artinya? Gak boleh mengangkat tilam. Artinya melanggar Sabat. Untung ya puji Tuhan kita hidup nih oleh kasih karunia Tuhan. Kita hidup bukan di bawah hukum Taurat. Kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, aduh capek hidup ini. Tapi heran ya ada orang-orang Kristen sekarang yang ibadahnya niru-niru ibadah orang Yahudi. Sorry ya, ibadahmu hari Sabtu. Terus kalau hari Sabtu itu gak boleh ngapa-ngapain. Jalan tidak boleh lebih dari 88 langkah. Kalau mau jadi Yahudi. Karena untuk orang-orang Yahudi, hari Sabat, wah banyak aturan. Banyak aturan. Bahkan kalau hari Sabat ini ada 1000 sekian peraturan yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya gak boleh jalan lebih dari 88 langkah. Jadi kalau hari biasa, dari tempat tidur mau menuju ke dapur. Hari biasa bisa 30 langkah. Kalau hari Sabat diskon 50%. Langkahnya harus lebar. Gitu. Supaya enggak habis 88. Kalau dia boros jalan-jalan 38 dia berhenti di situ. Tidak boleh melanggar Sabat. Diam aja. Anaknya nanya, "Mama, ngapain berdiri situ?" "Duduklah." "Sudah 88 nak." Gak boleh gerak. Gak boleh nyalain lampu. Gak boleh nyalain TV. Tapi boleh nonton TV. Loh gimana? Orang gak boleh nyalain TV kok. Boleh nonton TV. TV-nya disetelnya hari Jumat sebelum Sabat. Dinyalain. Channel apa yang besok saya akan tonton. Ya itu terus. Gak boleh buka keran. Gak boleh nuang air. Susah. Susah. Gak boleh tekan tombol lift. Susah. Makanya kita bersyukur. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Belajar nyambung sama Tuhan. Belajar nyambung. Ini orang kepahitan. Ini orang kepahitan. Jadi mengapa mujizatmu terpasung? Yang pertama kok gak nyambung. Yang kedua kok kepahitan. Yang ketiga yang terakhir. Kenapa mujizatmu terpasung? Karena engkau mengharapkan guncangan air itu. Berapa tahun tadi sakitnya? Berapa tahun sakitnya? 38 tahun. Sakit apa? Sakit apa? Wah saya gini terus nih kalau gak ada yang jawab. Sakit? Nah, siapa yang bilang sakit lumpuh? Guru-guru sekolah minggu lagi. Guru-guru dapat dari mana? Dari guru-gurunya dulu. Alkitab tidak menjelaskan ini sakit apa. Hanya sakit.
Sakit apa om? Sakit. Om, orang yang di kolam betis itu sakit apa om? Sakit. Udah. Selama 38 tahun itu dia mengharapkan guncangan air. Nih, kenapa mujizatmu terpasung? Nggak nyambung, kepahitan. Yang ketiga, mengharapkan guncangan air. Apa guncangan air yang saya maksud? Bisa hartamu. Bisa hartamu. Tenang udah, tabungan masih oke kok, tenang. Cukuplah, 3 tahun ke depan masih oke, tenang. Engkau berharap guncangan air itu. Tiap kali masuk ke ruangan ATM mesin masih oke kok. Belum minta maaf kartunya. Ada yang masuk set tekan maaf. Saldo kurang. Udah itu bahaya banget. Oke, tenanglah. Goncangan air juga bisa berarti jabatanmu. Tenanglah, jabatan ini bisa bertahan seumur hidup. Tenanglah, untuk 5 tahun ke depan masih oke lah jabatan ini. Berarti engkau mengharap goncangan air itu. Tenang, warisan masih banyak kok. Tenang. Kalau standar kehidupanmu hanya kau gantungkan dengan goncangan air itu, kau siap-siap terpasung mujizatmu 38 tahun. Artinya apa? Waktu yang sangat lama. Orang yang sakit ini tidak perlu goncangan air lagi ketika dia ketemu dengan Yesus. Orang yang sakit 38 tahun ini tidak perlu lagi goncangan air ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dan hari ini, baik engkau yang ada di rumah maupun yang ada di sini, jangan tunggu goncangan air itu. Tapi alami perjumpaan dengan Kristus. Maka hidupmu berubah. Anak-anak jalanan yang kami layani. Nanti boleh lihat ya di Instagram saya. Hari Sempulur 68. Anak-anak jalanan yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidupnya dipulihkan. Istri saya nangis-nangis lihat mereka mengalami pemulihan. Lihat mereka dijamah Tuhan. Istri saya ngobrol dengan anak-anak itu di lapangan. Pinggir jalan. Di bawah rel kereta. Daerah Juanda dan Gambir. Di kolong tol Penjaringan. Di depan terminal Beranang Siang. Tempat-tempat yang saya sebutkan tadi adalah tempat-tempat kami pelayanan. Sebelum masa-masa pandemi kami aktif. Tapi setelah masa-masa pandemi ini kami berkurang. Ya, kami ketemu, jaga jarak, protokol kesehatan. Tapi kami terus mendoakan mereka. Dan orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus mengalami kesembuhan. Gak perlu tunggu goncangan air itu. Ayo sekarang, kalau goncangan air itu bisa sewaktu-waktu. Tapi kalau kau berharap kepada Kristus, setiap saat kau bisa alami mujizat itu. Amin. Amin. Kau diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Sekarang tundukkan kepala. Kenapa mujizatmu terpasung bertahun-tahun? Kenapa mujizatmu tidak kunjung tiba? Kenapa yang kau harapkan selama ini tidak segera datang kepadamu? Karena mungkin kau nggak nyambung dengan Tuhan. Kau kepahitan dan kau berharap pada goncangan air. Siap-siap kecewa kalau engkau hanya berharap pada goncangan air itu. Siap-siap engkau kecewa kalau engkau masih simpan kepahitan. Siap-siap engkau kecewa kalau engkau gak connect dengan Tuhan. Yesus ada di tempat ini bersama-sama dengan kita sore hari ini. Dia siap menjamah engkau, memulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.